selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kelas 7 garis dan sudut. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas hubungan sudut pada dua garis jajar yang dipotong sebuah garis. Sudut pada dua garis jajar yang dipotong sebuah garis, misalkan saya gambarkan di sini garis jajarnya, misalkan kita beri nama garis M dan garis N. Jadi kalau kita memberi nama garis itu memakai huruf kecil, kemudian dipotong oleh sebuah garis K. Nah, maka yang akan terjadi adalah terdapat 8 buah sudut. Nah, 8 buah sudut ini misalkan saya beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kalau A itu sudut sebelah sini, B itu sudut sebelah sini. Nah, terdapat juga 4 sudut dalam yaitu sudut C, D, E, dan F, dan juga terdapat 4 sudut yang luar yaitu A, B, G, dan H. Nah, dari 8 buah sudut tadi ada pasangan-pasangan sudut yang sama besar. Nah, pasangan sudut yang sama besar salah satu diantaranya adalah yang kita namakan sudut yang sehadap. Nah, sudut yang sehadap besarnya sama. Nah, dari sini mana saja yang sehadap? Kita lihat yang sehadap dan yang besarnya sama. Misalkan sudut A. Nah, sudut A itu sehadap dengan sudut E. Jadi sudut A dengan sudut E besarnya sama. Kemudian yang kedua, sudut B sehadap dengan sudut F. Kemudian pasangan yang ketiga, sudut C sehadap dengan sudut G. Kemudian satu lagi, sudut D sehadap dengan sudut H. Sudut yang sehadap besarnya sama. Ingat ya, sudut yang sehadap besarnya sama. Masih dengan sudut yang sama besar yang kita namakan sudut dalam berseberangan. Ya, jadi sudut dalam tadi ada 4 ya, sudut C, sudut D, sudut E, dan sudut F. Ya, nah yang berpasangan yang merupakan sudut dalam tapi yang berseberangan. Jadi kalau sudut D, sudut dalam berseberangan dengan sudut F. Nah, kalau sudut C berseberangan atau dalam berseberangan dengan sudut E. Nah, besarnya sudut dalam itu besarnya sama. Jadi sudut D besarnya sama dengan sudut F. Sudut C besarnya sama dengan sudut E. Nah, kemudian pasangan sudut luar berseberangan. Yang luar berseberangan, sudut luar tapi yang berseberangan. Jadi kalau sudut A itu luar berseberangan dengan sudut G. Satu pasang lagi, sudut H luar berseberangan dengan sudut B. Nah, sudut luar berseberangan dan sudut dalam berseberangan besarnya sama. Kalau tadi sudah ada sudut yang sehadap yang besarnya sama, kemudian sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Nah, demikian juga sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Mana saja sudut yang bertolak belakang? Misalkan sudut A itu bertolak belakang dengan sudut C. Nah, sudut A besarnya sama dengan sudut C. Kemudian sudut B itu bertolak belakang dengan sudut D. Sudut B besarnya sama dengan sudut D. Kemudian sudut E bertolak belakang dengan sudut G. Satu pasang lagi, sudut F bertolak belakang dengan sudut H. Inilah pasangan-pasangan sudut yang bertolak belakang. Pasangan berikutnya yang terjadi jika dua buah garis jajar dipotong oleh sebuah garis, yaitu sudut dalam sepihak.
Nah, sudut dalam sepihak, jadi tadi sudut dalam itu ada 4, sudut D, C, E, dan F, tapi yang sepihak. Maka kalau sudut D itu dalam sepihak dengan sudut E, dan sudut C dalam sepihak dengan sudut F. Kemudian kita lihat dulu yang luar. Sudut luar sepihak, sudut luar itu ada 4, sudut A, sudut B, sudut G, dan sudut H. Nah, sekarang yang luar tapi yang sepihak. Jadi sudut A luar sepihak dengan sudut H, dan sudut B luar sepihak dengan sudut G. Nah, kalau kita perhatikan di sini antara sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak itu kalau kita hitung besarnya, misalkan sudut C dan F. C dan F ini kalau kita jumlahkan ini akan membentuk sudut lurus. Jadi sudut C ditambah sudut F itu besarnya 180 derajat. Begitu ya. Nah, sudut D kalau kita jumlahkan dengan sudut E besarnya 180 derajat. Demikian juga yang luar sepihak. Sudut A ditambahkan sudut H besarnya 180 derajat. Sudut B ditambahkan sudut G itu juga besarnya 180 derajat. Jadi kalau sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak, jika dua sudut itu dijumlahkan besarnya 180 derajat. Bukan sama ya. Ya, kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal supaya lebih jelas. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar. Jadi ini ada dua garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis. Kemudian sudut di sebelah sini adalah 65 derajat. Nah, tentukan besar sudut yang belum diketahui. Jadi semua sudut lain yang belum diketahui kita cari. Nah, sekarang misalkan kita cari, ini kita namakan P, yang ini yang Q ya. Nah, maka besar sudut P1. Nah, sekarang hubungannya P1 dengan 65 derajat adalah berpelurus. Maka sudut P1 itu besarnya 180 derajat kurangi 65 derajat. Berapa 180 kurangi 65? 115 derajat. Itu besar sudut P1. Nah, sudut yang lain tinggal mudah. Maka sudut P2 karena bertolak belakang dengan 65 derajat, maka sudut P2 65 derajat karena bertolak belakang dengan 65. Nah, sudut P3 berapa? Sudut P3 bertolak belakang dengan sudut P1. P1 tadi 115, maka sudut P3 itu sama dengan sudut P1 sama dengan 115 derajat. Nah, sekarang sudut Q1, berapakah besar sudut Q1? Ingat, sudut Q1 dengan 65 derajat itu sehadap. Maka besarnya Q1 adalah 65 derajat. Berapakah besar sudut Q2? Q2 sehadap dengan P1. P1 115 derajat. Jadi Q2 sama dengan P1. Dan sudut Q3 itu sama besar dengan sudut P2 karena sehadap. Atau misalkan 180 kurangi Q2 karena saling berpelurus. Berarti sudut Q3 adalah 65 derajat. Dan sudut Q4 itu besarnya sama dengan sudut P3 yaitu 115 derajat. Ya, sudah jelas ya? Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ini 80 derajat. Di sini 2x plus 10 derajat. Yang ditanyakan, hitung nilai x. Ya, kamu lihat jika ada dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis, kemudian sudut sebelah sini dengan sudut sebelah sini, ini termasuk sudut dalam, tapi sudut dalam yang berseberangan. Sudut dalam berseberangan besarnya sama. Maka kita untuk mencari x, 2x plus 10, kita pakai derajat ya, kita buka langsung kurungnya, sama dengan 80 derajat.
Kemudian yang 10 derajat kita pindahkan ke yang mengandung bilangan. Kita kumpulkan yang sejenis. Nah, kalau pindah ruas dari plus maka menjadi minus 10 derajat. Jadi 2x derajat sama dengan 70 derajat. Maka x sama dengan 70 derajat dibagi 2 derajat. Maka x sama dengan 35. Itulah nilai x. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapakah besar sudut di sini? Sudut di sini ya pasti 80 derajat. Karena apa? Karena sama dengan sudut di sebelah sini. Karena dalam berseberangan. Perhatikan contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar. Jadi ada dua buah garis jajar dipotong oleh sebuah garis. Di sini buka kurung 3x plus 20 pangkat 3x plus 20 derajat, yang bawah ini 2x plus 10 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah hitung nilai x. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, sebelah sini dengan sebelah sini, kalau dari contoh-contoh ibu tadi tidak ada pasangan sudut yang ada namanya misalkan ya. Maka supaya ada namanya, kini kita pindahkan sebelah sini. Karena apa? Ini bertolak belakang. Berarti di sini sama 2x plus 10 derajat. Nah, sini dengan sini hubungannya apa? Hubungannya adalah dalam sepihak. Sudut dalam sepihak jika dijumlahkan 180 derajat, maka kita jumlahkan 3x, kita buka langsung kurungnya ya, plus 20 derajat plus 2x derajat plus 10 derajat sama dengan 180. Karena dua sudut ini kalau dijumlahkan 180. Sekarang yang mengandung x kita jumlahkan. 3x ditambah 2x menjadi 5x derajat ya. Kemudian plus 20 ditambah 10 menjadi plus 30 derajat. Oh ya, kalau di sini misalkan negatif 10, kamu tinggal kurangin aja, plus 20 min 10 begitu ya. Sama dengan 180 derajat. Maka 5x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Berarti 5x derajat sama dengan 150 derajat. Maka x sama dengan 150 derajat dibagi 5 derajat. Maka x sama dengan 30 derajat. Itulah nilai x. Perhatikan contoh soal yang kelima. Di sini A, B, C, kemudian D, E, F, dan G. Kemudian besarnya sudut ABC 3x min 47 derajat, besarnya sudut GCF x plus 21 derajat. Yang ditanyakan hitung nilai x, kemudian besar sudut BCF. Sekarang kita hitung dulu nilai x. Nah, untuk mencari nilai x, kita perhatikan di sini, sebelah sini dengan sebelah sini, ini artinya ada dua garis jajar dipotong sebuah garis. Nah, sebelah sini dengan sebelah sini, kalau kamu perhatikan, itu adalah pasangan sudut yang sehadap. Jadi sudut ABC dengan sudut FCG sehadap, maka besarnya sama. Nah, karena besarnya sama, berarti kita tuliskan 3x derajat, kita buka kurungnya ya, 47 derajat sama dengan x derajat plus 21 derajat. Kemudian yang mengandung x kita pindahkan ke depan. Ini dari plus menjadi min. Jadi kalau pindah ruas itu dari plus menjadi min. Kemudian ini tetap 21 derajat karena tidak pindah ruas. Pindah ruas itu artinya melewati sama dengan ya. Kemudian min 47 derajat kita pindah ruas ke belakang, dari min menjadi plus. Nah, 3x derajat dikurangin. Nah, ini kalau tidak ada apa-apanya, ini sama saja dengan 1x derajat. Maka ini menjadi 2x derajat. Sama dengan 21 ditambah 47, 68 derajat. Maka x sama dengan 68 derajat dibagi 2 derajat. Maka besarnya x adalah 34 derajat. Nah, sekarang karena besarnya x 34 derajat, berarti kalau sudut FCG sama dengan x ditambah 21. 34 ditambah 21 derajat sama dengan
derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besar sudut BCF. BCF sebelah sini. Nah, BCF dengan FCG ini saling berpelurus. Berarti besar sudut BCF 180 derajat dikurangi sudut FCG tadi. FCG. Saya kasih batasan ya di sini. Nah, berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 55 derajat. Berapa besarnya? 125 derajat. Itulah besar sudut BCF. Supaya kalian menjadi lebih bisa, kerjakan latihan soal berikut. Perhatikan gambar ini. Kamu hitunglah nilai X. Kemudian yang kedua juga hitunglah nilai X. Jadi di sini 3x plus 15, di sini 75 derajat. Kemudian yang nomor 1 tadi, di sini 4x min 18, ini 7x min 11 derajat. Silakan kerjakan ya. Soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Ini A1, A2, A3, A4 ya. B1, B2, B3, B4. Tuliskan pasangan sudut yang sehadap. B, luar berseberangan. C, dalam sepihak. D, dalam berseberangan. Dan E, luar sepihak. Silahkan kalian kerjakan 3 latihan soal tersebut supaya kalian menjadi lebih bisa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.